warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa berkumpul di acara penyuluhan kali ini. Tak lupa serta salawat serta salam curahkan kepada baginda kita wa nabiyana wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, serta rekan-rekannya selaku kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelumnya terima kasih kepada audien yang telah datang untuk menyempatkan di acara penyuluhan kali ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arya Bahtera Sulaiman. Saya sering dipanggil Arya. Saya sekarang baru menginjaki semester 2. Saya juga sekarang kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahasiswa Stipindo Wira Utama di Bandung, Jalan Raya Ciparai, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Rumah saya sekarang di Kampung Horangi di RT 4 RW 5 Desa Horangi, Kecamatan Horangi dan Kabupaten Cianjur. Tujuan saya di sini ingin memberikan pemahaman kepada AA, ingin memberikan edukasi tentang apa itu bahaya begadang dan ingin memberikan pencerahan, ingin seorang tersebut ingin mengembalikan biar tidak begadang lagi, karena begadang itu sangat fatal karena banyak sekali dampak negatifnya. Sebelumnya di sini apakah sudah tahu apa itu bahaya begadang? Belum tahu? Beneran nih. Bukannya kalian itu sering begadang di sini, kenapa nggak tahu itu bahaya begadang? Saya tidak boleh sama mama. Ya, kamu? Karena tidur saya teratur lah. Hah? Ya gimana? Ya karena juga sering marahin sama orang tua. Baik, terima kasih ya. Sebelumnya saya akan di sini akan memaparkan ya tentang bahaya begadang. Apa sih begadang itu bahayanya apa saja? Saya di sini akan menjelaskan tentang begadang. Apa sih itu bahaya begadang itu, dampak-dampaknya apa saja, bahayanya apa saja. Nah, kita akan bahas ya bahaya begadang itu apa aja. Pengertian. Begadang adalah kebiasaan terjaga tidur sampai larut malam dan tidur saat pagi datang. Begadang bagi masyarakat Indonesia dan atau bagi masyarakat luar sudah menjadi suatu kebiasaan yang umum terjadi atau lumrah. Kebanyakan begadang itu diawali dengan karena faktor pekerjaan atau karena tugas yang dikarenakan kerja lembur. Sebenarnya begadang itu boleh saja dilakukan, namun dilakukan secara terus-menerus itu akan berdampak bagi tubuh kita. Jika sudah menjadi kebiasaan begadang, bisa juga berbahaya bagi kesehatan psikis, misalnya kurangnya konsentrasi. Betul itu. Banyak kecelakaan kendaraan bermotor atau kendaraan bermobil dikarenakan kitanya kurang konsentrasi dan kita juga karena menguap dan atau mengantuk. Hingga masalah mengantuk pun sambil berkendara melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lintas dan jalanan atau disebut LLAJ. Di dalam undang tersebut pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan atau orang yang mengendalikan kendaraan itu wajib bahwa kendaraan dan bermotor itu harus penuh konsentrasi kendaraannya dengan wajar agar tidak memicu hal yang tidak diinginkan. Begadang dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia atau disingkat KBBI yang artinya adalah jangan sampai tidur malam, tidur saat pagi datang. Pada umumnya tubuh manusia itu sudah disetting lah dengan jam biologi atau disebut ritme sirkadian, yang artinya kita saat malam hari akan beraktivitas untuk tidur dan saat siang hari kita akan beraktivitas sehari-hari. Kebiasaan begadang meskipun saat kita tidur saat siang hari hingga 8 jam itu dapat mengubah jam biologis AAA, dikarenakan akan lebih sulit untuk mengembalikan kondisi seperti normal atau mengembalikan seperti semula.
Dengan demikian meskipun tubuh Anda tidur hingga 8 jam, itu tentu hal per hari, namun apabila Anda tidak tidur pada malam hari, itu akan bisa mempengaruhi tubuh Anda. Maka dari itu saya sarankan agar AA mengurangi begadang jika benar-benar tidak diperlukan. Sebaiknya Anda juga menjaga kualitas tidur agar ntar saat pagi tubuh Anda menjadi lebih sehat, bugar, dan segar. Apabila Anda kesulitan untuk tidur semalaman atau yang bisa disebut insomnia, Anda bisa konsul ke dokter terdekat agar Anda bisa ditangani lebih tepat dan lebih cepat dan lebih. Dampak-dampaknya apa aja sih yang sering begadang itu? Nah, ini saya akan membahas dampak-dampak negatif begadang. Nah, bentarnya ini gambarnya agak rusak. Dampak-dampak negatif begadang menurut yang saya ketahui yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, bisa menyebabkan penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi. Yang kedua, itu juga bisa menurunnya sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, itu bisa memicu obesitas. Yang keempat, menurunnya performa seksual. Yang kelima, menurunkan daya ingat. Yang keenam, mempercepat penuaan dini. Dan yang ketujuh, mengantuk di siang hari sehingga mengganggu aktivitas Anda sehari-hari. Dan yang terakhir, bisa menyebabkan stres dan depresi. Nah, kita akan bahas ya poin-poin yang tadi saya sebutkan, kenapa orang-orang yang begadang bisa menyebabkan hal yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, penyakit darah tinggi, penyakit jantung. Yang pertama, kenapa seseorang bisa menyebabkan penyakit jantung atau tekanan darah tinggi? Menurut artikel yang saya baca ya, kenapa orang-orang yang begadang itu bisa menyebabkan penyakit jantung atau hipertensi, dikarenakan bahwa seseorang jika memiliki yang hipertensi atau memiliki tekanan darah tinggi, jika seseorang itu begadang, itu akan menyebabkan kurang tidur, dapat menyebabkan tekanan darah mereka naik pada hari-hari entarnya. Dampak ini juga bisa berkembang atau berkelanjutan dan bisa menyebabkan penyakit jantung dan stroke, itu kelanjutannya. Dan yang kedua, penurunan sistem kekebalan tubuh. Kenapa seseorang yang sering begadang itu bisa memicu sistem kekebalan tubuh kita? Karena kan saat kita tidur, sitokin atau molekul yang penting untuk fungsi kekebalan dilepaskan untuk membantu melawan infeksi. Jadi mengurangi waktu tidur dapat menurunkan jumlah sitokin dan sel kekebalan penting lainnya. Jadi intinya itu di dalam tubuh kita tuh ada sistem imun kekebalan. Dikarenakan kita gadang, jadi sistem kekebalan tubuh kita menurun. Nah, jadi sistem si molekul tersebut itu kekebalan kita itu akan menurun drastis. Nah, jadi kenapa orang-orang yang sering begadang itu akan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Dan yang ketiga, itu ada obesitas. Kenapa orang-orang yang sering begadang itu bisa menyebabkan obesitas? Dikarenakan hormon leptin akan menekan nafsu, makan dan mendorong tubuh untuk melakukan energi. Nah, jadi maksudnya kurang tidur itu akan mengurangi produksi hormon leptin, sedangkan hormon grelin itu yang memicu rasa lapar akan berdampak pada peningkatan berat badan. Jadi maksudnya jika seseorang yang begadang itu akan memicu rasa yang peningkatan lapar itu akan meningkat drastis. Jadi seseorang tersebut akan memicu makan lebih banyak lagi dan akan menyebabkan obesitas. Dan yang keempat itu menurunnya performa seksual. Kenapa saya bilang begitu? Karena kurang tidur karena memiliki gangguan tidur atau terlalu sering begadang merupakan salah satu faktor gaya hidup yang tidak sehat, dikarenakan yaitu dapat memicu terjadinya impotensi. Impotensi apa? Hal tersebut akan menyebabkan gairah seks menurun dan tidak bersemangat dalam beraktivitas. Itu. Dan yang kelima, menurunkan daya ingat. Kenapa orang yang begadang bisa menurunkan daya ingat? Dikarenakan ya selain karena konsentrasi dan fokus memburuk, itu juga akan efek kurang tidur pada otak, membuat si ingatan juga pelan memburuk. Nah, kenapa sesuatu itu aingatan akan menurun? Dikarenakan
konsentrasi juga kurang, apalagi itu dan fokus akan memburuk gitu. Dan yang ke-7, mempercepat penuaan dini. Kenapa seseorang yang sering begadang itu akan cepat lebih tua atau yang disebut cepat penuaan dini, dikarenakan kebiasaan buruk sering begadang itu bisa membuat muka cepat tua. Seharusnya yang artinya sel kulit kita akan lebih bergenerasi pada malam hari, dikarenakan sehingga kalau kita memaksakan untuk begadang, si regenerasi kulit itu akan terhambat. Sering begadang juga akan membuat kulit kita di sekitar mata terlihat lebih bengkak atau yang sering kita sebut mata panda ya. Dan yang ke-7, mengganggu di siang hari sehingga mengganggu aktivitas dan produktivitas sehari-hari. Nah itu yang tadi saya jelaskan, yang tadi itunya karena kurang konsentrasi, apalagi karena kita kurang konsentrasi, jadi kita juga akan mengganggu aktivitas di siang hari sehingga sehari-hari tersebut akan mengganggu karena kurangnya konsentrasi dan fokus juga memburuk. Nah, dan yang terakhir, kita dampak negatif begadang juga bisa menyebabkan stres atau disebut depresi. Sebenarnya sih tak hanya fisik gitu, begadang juga pun berdampak negatif bagi kesehatan mental. Begadang yang sering bikin mental rentan atau disebut depresi. Tak hanya depresi, gangguan mental lainnya pun bisa saja terjadi. Begadang bisa membuat pikiran mudah lelah sehingga membuat pikiran rentan dan depresi. Baik, itu dampak-dampak negatif yang orang yang sering begadang. Nah, sekarang kita akan masuk materi tentang cara. Saya di sini akan memberikan tips cara mengembalikan tidur itu seperti semula atau mengembalikan cara tidur normal. Yang pertama, membuat jadwal tidur yang teratur. Yang kedua, memperhatikan apa yang Anda akan makan dan minum. Yang ketiga, ciptakan lingkungan yang tenang. Yang keempat, membatasi tidur siang. Yang kelima, rutin berolahraga. Yang keenam, mengelola rasa khawatir. Yang ketujuh, hindari main gadget atau handphone. Yang kedelapan, kurangi minuman yang mengandung kafein. Nah, kenapa saya bilang gini? Kita akan bahas dari yang pertama sampai yang terakhir. Membuat membuat jadwal tidur yang teratur. Kenapa saya bilang begini? Dikarenakan apa juga kan seseorang ingin berubah, kita awalnya harus punya niat dulu. Misalkan kita yang sering tidur jam 4 subuh nih, dikarenakan kita membuat jadwal tidur, nah kita sebisa mungkin besoknya jangan terulang kembali. Misalkan kita tidur jam 4, besoknya jam 3 dan jam 2 dan seterusnya. Emang sih susah, tapi bagaimanapun kan kita harus bisa berubah lah gitu. Nah, dikarenakan kita membuat jadwal, kita bisa berubah apa-apa juga step by step, bertahap gitu. Misalkan bisa gitu dari jam 9, dari jam 4 sampai 3 dan 2 dan seterusnya. Yang kedua, memperhatikan apa yang Anda makan dan minum. Misalkan nih, kenapa saya bilang memperhatikan apa yang Anda makan dan minum? Dikarenakan ya ini kita bisa mengonsumsi makan mengandung zat-zat syarat seperti kangkung. Nah, menurut yang saya tahu, bukan tanpa alasan ya, kangkung itu jadi di dalam kangkung ada senyawa kimia sedaktif atau yang disebut atau zat yang bersifat menenangkan. Jadi ya ini dan itulah alasan mengapa seseorang ketika makan makanan kangkung akan cepat lebih mengantuk, dikarenakan di dalam kangkung itu ada zat-zat zat senyawa kimia adiktif atau zat yang bersifat menenangkan. Nah, yang kedua itu minum. Kalau dari minum kita bisa mengkonsumsi susu, dikarenakan itu mengandung asam aminotriptofan, yaitu bahan utama penghasil hormon serotonin yang berperan mengatur suasana hati, menimbulkan rasa tenang, membuat tubuh menjadi lebih rileks gitu, dan memicu rasa kantuk. Nah, jadi makanan kangkung itu bisa membuat ada zat-zat sedaktif yang bisa menenangkan, dan susu juga ada hormon-hormon serotonin yang bisa menimbulkan suasana hati lebih tenang, menimbulkan rasa tenang, rileks, membuat tubuh lebih dan memicu rasa kantuk. Dan yang ketiga, ciptakan lingkungan yang tenang. Gini nih, misalkan kita ingin tidur, tapi dikarenakan kita punya sifat insomnia atau kita susah tidur, kita usahakan mencari tempat yang lebih tenang. Yang awalnya di rumah berisik nih, ada adik-adik atau ada adik yang sering berisik main-main gitu. Nah, kita usahakan mencari tempat yang lebih dingin,
yang lebih sepi, jadi kita kan bisa fokus untuk tidur dikarenakan kita lingkungan yang tenang gitu. Yang keempat, membatasi tidur siang. Nah, kita akan bahas poin ini. Sebenarnya sih tidur siang itu boleh-boleh saja, apalagi kan dikarenakan faktor pekerjaan kan yang bisa mengantuk, akan bisa memicu rasa ngantuk, lelah. Nah, tidur siang boleh-boleh saja untuk menghilangkan rasa penat selama 2 jam saja, tapi jangan berlebihan dikarenakan kalau kita tidur siang melebihi batas itu akan bisa memicu dampak pada saat malam hari, jadi susah tidur gitu. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja tapi jangan melebihi batas. Yang kelima, rutin berolahraga. Nah, berolahraga tersebut itu akan memicu seseorang menjadi rasa ngantuk atau lelah badan gitu. Dikarenakan kan kita udah olahraga nih, mengeluarkan keringat, eliminasi, jadi tubuh kita akan menjadi lebih cepat lesu. Nah, itu juga akan berdampak pada rasa ngantuk kita. Yang keenam, mengelola rasa khawatir. Contohnya jika AAA nih punya pikiran yang membuat Anda khawatir, usahakan itu hilangkan sejenak dulu lah. Kita juga kan tidak perlu memikirkan yang tidak perlu gitu. Jadi usahakan yang namanya pikiran yang memicu khawatir itu dihilangkan dulu agar sebisa mungkin agar Anda bisa fokus untuk lebih tidur. Yang ketujuh, hindari main gadget. Nah, poin ini yang sering di zaman sekarang nih. Contohnya saya juga kan sering begadang dikarenakan ini hindari main gadget, maka dari itu saya mencantumkan ini gadget di sini dikarenakan kan gadget itu salah satu handphone atau barang ya yang sering kita genggam. Nah, gadget ini kan poin ini seseorang jadi sering begadang dikarenakan yang contoh kita mau tidur nih dikarenakan ada handphone di pinggir, ada notif nih, ada notif, jadi kita juga kan nggak bisa tidur gitu, fokus dulu ke handphone terus ya. Maka dari itu si handphone tersebut usahakan disimpan di luar dulu atau disimpan di lemari, jadi kita akan lebih fokus untuk tidur, tidak akan fokus ke gadget. Yang kedelapan, kurangi minuman yang kafein. Sebenarnya sih kafein itu ya menurut ini artikel, kopi itu contoh minuman yang kopi itu kan kopi itu mengandung zat-zat kafein ya. Kalau yang artinya itu kafein itu bisa menghilangkan rasa ngantuk. Sebenarnya sih itu menurut orang sih, tergantung orangnya. Ada yang bilang kopi itu bisa menyebabkan ngantuk, ada juga yang bilang kopi juga bisa menghilangkan rasa ngantuk. Nah, jadi 70% menurut artikel kopi itu bisa menyebabkan ngantuk, bisa menyebabkan hilangnya rasa ngantuk. 30%-nya bisa menyebabkan rasa ngantuk gitu. Itu mah tergantung orang-orangnya gitu. Nah, kalau akan yang sering ngopi nih, usahakan kopi tersebut dikurangin gitu, karena kan kopi tersebut kan ada kafeinnya itu. Nah, kafein itu kan bisa memicu orang tersebut jadi lebih gadang lagi. Nah, terima kasih. Itu tentang cara mengembalikan tips-tips menurut saya gitu. Nah, kita akan masuk ke evaluasi gitu, ke sesi saya tanya kembali gitu, dimana yang saya jelaskan tadi dampak-dampaknya apa saja, cara tidur normalnya apa saja. Nah, saya ingin menanyakan kembali kepada audiens yang di sini, ngerti apa tidak gitu. Boleh sekarang kita akan tanya, saya ingin nanya, apa sih yang tadi tangkap tentang pengertian begadang itu menurut saja yang saya jelaskan tadi, apa ngerti atau enggak gitu? Ya, bergadang itu mengurangi apa sih namanya? Ya, merusak diri sendiri juga, berdampak negatif pada diri sendiri. Ya, bisa juga buat merugikan orang lain. Yang menurut saya itu saja. Terima kasih pada saudara audiens ini tadi tentang cara tidur normal apa saja sih yang tangkap tadi gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Maulana Rahman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengembalikan tidur normal. Ya. Nah, itu yang pertama adalah dengan cara kita itu mengatur atau men-setting tidur kita secara teratur.
yang asalnya misalkan kita sering tidur lebih dari jam 12. Nah, kita itu perlahan-lahan tidur jam 11, terus jam 10 dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu kita bisa melakukan aktivitas sebelum tidur. Contohnya kita berolahraga sedikit kayak push up, sit up dan lain-lain. Dan juga kita bisa mengurangi pemakaian handphone ya. Soalnya kan kalau misalkan kita udah pegang handphone, udah pasti kita itu rasa kantuk kita itu jadi hilang gitu kan kalau misalkan kita pegang handphone. Nah, yang selanjutnya itu mungkin kita mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung serat yang tadi sudah dijelaskan, seperti kangkung serta minum susu dan lain-lain. Selain itu juga kita harus mengurangi minuman-minuman yang mengandung kafein, karena kan tadi yang sudah dijelaskan, karena kafein itu mengurangi rasa kantuk bagi sebagian orang. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Teddy yang sudah menjelaskan barusan yang saya bilang. Dan sekarang yang terakhir itu ada Gali. Apa sih tadi yang tangkap tentang dampak-dampak negatif bahaya begadang? Bisa dibilang kembali gitu. Baik, langsung saja yang saya tangkap dari pemaparan tadi. Yang pertama, dapat menyebabkan resiko jantung. Terus yang kedua, meningkatkan obesitas, karena begadang itu kalau tidak ditemani sama makanan pasti akan ngantuk. Terus menurunnya daya ingat. Terus yang terakhir, dapat menyebabkan resiko, karena kalau kita begadang di siang harinya akan mengganggu aktivitas kita. Contohnya kita kalau berkendara pasti kan ngantuk gitu. Jadi dapat menyebabkan kecelakaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada AA, pada audien yang telah menjelaskan ulang kembali tentang bahaya begadang. Jadi saya juga ikut senang itu dalam hati, dikarenakan saya juga kan memaparkan tentang materi barusan, AA juga kan mengerti. Jadi saya juga ikut senang gitu. Alhamdulillah. Jadi saya juga kan datang gak sia-sia itu mengertikan tentang bahaya begadang, dampak-dampaknya apa saja. Saat tidur lama, usahakan AA mengurangi lah bahaya begadang itu ya. Jangan, karena kan begadang itu kan sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Mungkin cukup sekian pemaparan yang saya barusan yang saya bilang. Mohon maaf dari kesalahan dari kosakata saya yang kurang berkenan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah ya. Wabillahi wal taufiq. Sebelumnya ini saya ada leaflet ya untuk AA. Jadi bisa AA antar ke depannya lupa atau apa gitu, ini bisa dibaca kembali gitu, apa aja sih begadang itu bahayanya. Nah ini saya ada ini satu buat dibaca kembali ya. Mungkin cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.